Ada berapa jenis sholat malam dari batasan waktu ini? 1. Jenis yang pertama, sholat yang ditunaikan dengan sempurna pada malam hari. Artinya, dari segi waktu, sholat malam ini bisa kita artikan atau terjemahkan sholat yang ditunaikan pada malam hari, yang terbentang waktunya dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar. Jelas? Sholat yang ditunaikan pada malam hari, yang waktunya terbentang dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar. Jadi kalau kita bicara qiyamul lail, sholat malam, bukan berarti jam 12 saja. Nanti ada yang menunaikan jam 9, ada yang menunaikan jam 10, ada yang menunaikan jam setengah 3, ada yang menunaikan jam setengah 4. Hanya persoalannya, setiap yang ditunaikan ini yang terbentang, apakah namanya sama atau tidak? Jelas? Baik, saya urutkan dulu ya, supaya kita paham betul materinya. Jadi kalau disebutkan qiyamul lail, artinya sholat yang ditunaikan dengan sempurna di malam hari, yang waktunya terbentang dari mulai ba'da isya, artinya sholat isyanya telah ditunaikan dengan sunnahnya, sampai dengan menjelang fajar. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah paham ini, bahasan pertama tentang definisi sudah kita selesaikan, kita masuk yang kedua, ragam sholat malam. Ada berapa jenis sholat malam dari batasan waktu ini? 1. Jenis yang pertama, kita ukur dulu dari aktivitas kita sebentar. Bapak tidur jam berapa? Rata-rata 10. Ibu 9, Masya Allah. Baik ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Bapak jam 9, Bapak jam 10, Ibu jam 9 ya. Baik. Sekarang kita fokus sebentar. Nanti ini kan baru bangun tidur. Nanti setelah saat kita masuk aktivitas tidurnya Nabi, kita ambil sunnah Nabinya jam berapa tidur. Nabi tidak mengukur dengan jam, tapi mengukur dengan aktivitas. Rata-rata Nabi itu kalau ingin beristirahat, itu setelah Isya, beliau selesai, kemudian pulang ke rumahnya, ke kamar dengan istrinya, diskusi sejenak. Evaluasi dulu kehidupannya, dan istighfar 70-100 kali, kemudian beliau langsung istirahat. Kecuali kalau ada aktivitas dengan sahabat, ya ada misalnya minta fatwa atau ada kasus tertentu, maka di situ kemudian beliau selesaikan dulu baru istirahat. Di Nabi itu jarang begadang. Ya, begadang tidak baik dilakukan kecuali ada perlunya, ya. Nabi kalau ada perlunya baru begadang. Kalau tidak, beliau tidak. Jadi begadang jangan begadang kecuali ada perlunya. 2. Tadi tidurnya jam 9. Ada yang jam 10. Baik, saya turunkan. Misalnya jam 9 lah, kita ambil yang paling awal. Baik, fokus ini. Apakah setiap orang tidur jam 9? Tidak. Ada orang yang bahkan sulit tidur. Ada yang pulang aktivitas, baru tidur jam 11, baru tidur jam 12, dan sebagainya. Baik, yang kedua, ada yang seperti kasus tadi, yang di hadis Abu Dawud nomor hadis 1369. Kata Ibnu Abbas, ba'da isya, selesai isya, Nabi langsung tidur, tidak salat dulu. Tidur, bangunnya nanti pertengahan malam lebih sedikit. Kalau kita sekarang tadi 1:30 bangun, kan? 2:30 bangun. Artinya, setelah itu kata Ibnu Abbas, beliau menunaikan salat. Artinya, ada peluang salat yang dikerjakan setelah kita tidur dulu di waktu malam. Jadi, ba'da isya, tidur. Bangun kemudian sebelum waktu subuh, sebelum sahar. Misal, saya bangun jam 2:30, 2:30. Saya awali dengan tidur dulu, bangun jam 2:30, dan saya bersiap-siap untuk sholat. Artinya jenis yang pertama, ada sholat yang ditunaikan sebelum saya tidur, setelah saya tidur di waktu malam. Diawali dengan tidur, baru kemudian sholat. Ada kondisi kedua, maaf, saya belum bisa tidur. Bahkan saya dalam aktivitas yang tidak memungkinkan pada saat itu untuk tidur. Misal ada shift dalam berjaga, dari pulang dinas tengah malam misalnya, bahkan menjelang subuh. Waktunya masih malam, tapi nggak ada tidur pada saat itu. Atau nelayan misalnya, jaringnya ditebarkan sambil nungguin ikan, dia sholat punya. Misal kan bisa terjadi. Aktivitas nelayan di malam hari, dia menebar jaring sambil nunggu, dia sholat. Dan itu lebih bagus dibandingkan dengan pasang status. Ceklik, nungguin ikan, bisa itu kan? Gak ada kerjaan, sudah gelap, gak kelihatan lagi. Bisa. Jadi ini tanpa tidur. Tanpa tidur.
Atau diawali kemudian dengan sholat sebelum dia tidur. Sholat dulu baru dia tidur. Atau kemungkinan yang kedua, dia mengalami lelah yang luar biasa. Sudah capek, sudah luar biasa penat dari pekerjaan, tidak memungkinkan dia bangun malam. Dia sadar itu. Kemungkinan saya bangunnya menjelang subuh, tapi saya ingin sholat dulu di malam ini tanpa diawali dengan tidur. Nah, nanti kita akan lihat jenis yang kedua. Yang ketiga, ini nggak peduli. Mau sebelum tidur, mau setelah tidur, yang penting saya sholat. Dan sholatnya tidak diikat dengan waktu tidur dan tidak diikat dengan apakah tidur atau tidak. Jadi yang kedua ini dia fleksibel terkait dengan tidur ataupun tanpa tidur. Kembalikan terkait dengan waktu malam ini dihasilkan 3 jenis sholat yang ditunaikan di waktu malam. Ada yang dikerjakan setelah tidur dulu, ada yang dikerjakan sebelum tidur atau tanpa tidur, ada yang dikerjakan tidak terkait dengan waktu tidur. Mau tidur, mau tidak, saya tunaikan sholat ini. Ketiganya diturunkan langsung. Yang pertama, sholat yang ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Aktivitas yang ditunaikan setelah tidur itu disebut dengan hajada dalam bahasa Arab. Ha besar, jim, dal. Sudah? Ha, jim, dal. Kalau Anda ingin berusaha bangun setelah Anda tidur itu, misal, saya mau beraktivitas di malam hari, saya berikhtiar untuk bangun, saya usahakan serius, harus bangun, saya pasang alarm, saya siapkan baik-baik, maka usaha untuk mewujudkan sesuatu dengan serius tambah tak di awal kata dasarnya, tak. Sudah? Harakatnya fathah, setiap penambahan selalu umumnya harakatnya fathah, tak. Kemudian motivasi saya berlipat, saya mesti bangun nih, saya nggak boleh telat, motivasi berkali lipat. Tambah, ayo tambah, double. Beda dari biasanya. Double dalam bahasa Arab disebut dengan tasydid namanya, tasydid. Tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Ini huruf akhir dal, saya tambahkan sebelum huruf akhirnya, jim, pakai tasydid. Tahajjud. Sifatnya ganti fathah sebelum akhir dengan dhammah. Kalau dhammah apa harakatnya? A atau I? Saya cek dulu. Kalau fathah apa? A. Kalau kasrah? I. Kalau dhamma? Ingat ya, nanti setiap harakat itu penting dalam bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar filologi di bahasa Arab, itu setiap harakat ada maknanya. Saya kasih contoh cepat Ibu ya. Kalau Ibu misalnya ingin berbicara kasrah, ini harakat menunjuk pada perempuan umumnya. Tipis, kecil. I. Makanya kalau laki-laki fathah A, anta, perempuan I, anti. Laki-laki jazakallah khair, ka, perempuan I, jazakillah khair. I. Ingat Bu ya, jazaki untuk perempuan. Setiap yang ada I itu perempuan. A laki-laki. Jangan lagi terjadi setelah saya mengajar selesai, datang sekolangan ibu mengatakan, Ustaz terima kasih materinya bagus, jazakillah khair. I. Saya masih pakai peci. Nah ya, nah itu. Jadi kalau paham itu semua, mudah mengaplikasikannya. Bapak pulang malam-malam dari sini, sholat sendirian zikir. Begitu pulang jam 3 malam-malam. Di situ ada misalnya pas di tengah jalan, ada suara gak usah panik, kasroh ya. Udah. Nah, sini. Kalau ingin dirubah jadi sifat dengan kesungguhan, ganti harakatnya jadi dhammah. Tahajud. Tahajud. Dah, lihat sini, lihat. Fokus ya. Salat yang ditunaikan di waktu malam diawali dengan tidur. Aktivitas yang ditunaikan di waktu malam setelah tidur disebut dengan hajada. Kalau serius direncanakan, tambah tak di depannya, tahajada. Kalau motivasinya berlipat, tambah tasdid di atas huruf sebelum akhirnya, jadi tahajjud. Paham? Baik, fokus. Sifat kesungguhannya disebut dengan tahajud. Pakai tasdid, harakatnya diganti jadi dhammah. Saya kembalikan ke sini. Fokus lihat baik-baik, saya kembalikan. Salatnya siang atau malam? Malam disebut apa tadi? Malamnya sepenuh malam atau sebagian malam? Sebagiannya sebelum tidur, setelah tidur? Setelah. Kalau ingin mengatakan sebagian malam, bahasa cepatnya tambah min sebelum kata lailnya. Minal lail. Paham?
Kalau lail sepenuh malam, kalau minal lail sebagian malam. Sekarang buka Quran surah ke-17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Saya ingin Anda paham dulu ini, setelah itu kita baca Qurannya. Nanti ada cara berbeda saat kita membaca Quran. Lihat sini. Sudah ditemukan? Paling kiri sebelah atas, Quran surah 17 ayat 79. Saya sarankan dalam setiap kajian, Anda siapkan mushaf ya, supaya kita agak nyambung. Wa minal laili fatahajjad bi. Ada? Lihat, wa minal lail. Wa minal lail. Ada minnya. Masih ingat tadi, kalau min itu sepenuh atau sebagian? Sekarang perhatikan cara mengartikannya. Wa minal lail. Kata Allah, dan dari sebagian malam itu. Saya nggak tuntut Anda mengerjakan sepenuh malam, kata Allah, nggak usah, sebagian malam aja. Silahkan kamu istirahat dulu, tidur dengan nyaman dulu, lalu fatahajjad bi. Lalu, ingat, Allah tidak mengatakan hajat, fahajat, bukan, tapi pakai ta. Ta, ketika menggunakan ta, masih ingat tadi, ta menunjuk pada suatu rencana yang serius, dengan persiapan yang baik, dengan usaha yang baik. Alhamdulillah. Perhatikan, fatahajjad bi, tahajjad. Maka rencanakanlah, siapkanlah dengan serius untuk bangun di sebagian malam itu. Jadi kalau Anda ingin tunaikan tahajud, kata Quran, jangan cuma sekedar bangun. Kalau cuma bangun, jangankan Anda, orang nonton bola pun bangun dia. Coba silakan, yang paling serius. Orang mau nonton bola aja begitu serius. Malam nih, malam MU ketemu Sevilla nih. Siapin. Jamnya jam berapa? Jam 2:30 waktu Indonesia. Pasang alarm sampai 3 kali, Pak. 3 kali, dari 1:30. 1:30, 1:30, 1:45, jam 2. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Itu untuk nonton bola. Hasilnya kosong-kosong. Dan saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Ya. Fokus lihat sini, lihat. Jadi ada orang yang untuk aktivitas dunia saja, dia begitu serius. Makanya Allah tantang kita, hei kamu, kenapa untuk mengejar akhirat kamu tidak serius? Kenapa cuma sekedar bangun? Kalau pengen tahajud, kamu siap-siap dulu, rencanakan jam berapa mau bangun. Tadi, ibu mau sholat jam berapa contoh? Jam berapa mau sholat? Halo? 2:30. Jam berapa? 2:30. 2:30. Kalau Anda mau sholat jam 2:30, berarti kan mustahil bangunnya jam 2:30. Sholatnya jam 2:30. Pasti bangunnya sebelum 2:30. Jam berapa bangunnya? Belum tentu. Kan Anda harus melalui 5 fase tadi. Saat bangun, duduk dulu. Ingat, tanpa disadari. Duduk dari bangun malam itu beda dengan duduk biasa. Anda mungkin cuma begini, tapi begitu melihat jam sudah 30 menit tuh. Kalau nggak percaya silahkan bangun malam, duduk dulu begini. Begitu duduk, lihat jam 2:30. Belum yang kedua, hilangkan bekas ngantuk. Belum yang ketiga, 10 ayat terakhir Ali Imran. Kalau hafal, kalau enggak cari mushaf dulu kan. Silahkan cek. 4, belum berdoa. 5, belum wudhu. Apa dari situ langsung wudhu? Kan pergi kamar mandi dulu. Kamar mandi baca doa dulu, wudhu dengan sempurna, gosok gigi dulu, balik lagi, pakai pakaian. Berapa waktu yang dibutuhkan? Halo? Bukan iya, berapa lama? Misal 40 menit misal, 2:30 kurangi 40 menit jam berapa? Jam 1:50. Artinya, Anda kalau ingin sholat jam 2:30, Anda mesti siap bangun jam 1:50. Makanya wajar tadi ada kalimat Nabi bangunnya 1:30 kalau dikonversi ke sekarang, karena ada siap-siap dulu, macam-macam dulu. Nah sekarang persoalannya, bapak tadi ibu tidur jam 9, kalau dibalik ibu jam 9, bapak jam 10. Rata-rata tidur berapa jam? 6 jam. Ada yang lain? 6 jam, baik. 1:30 kurangin 6 berapa? Ayo berapa? Jam 8 ya? Jam 8 ya? Berarti begitu selesai Isya langsung tidur tuh. Lihat Isya tadi kan selesai jam 20 kan? Kalau Anda ingin bangun jam 1:50, artinya jam 8 Anda jangan kerjakan apa-apa lagi. Jelas ya? Ingat baik-baik. Kalau Anda punya kebiasaan tidur 6 jam, jadi tidur 4 jam, berarti 2 jam nanti di siang akan menuntut Anda untuk beristirahat. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, menuntut kita untuk meminta waktu itu. Karena itu kita harus konsisten. Kebiasaan Anda tidur berapa jam? 6 jam. Saya mau bangun jam 1:50, untuk sholat jam 2:30. Artinya, kurangi 6 jam di situ, ba'da Isya, selesai kemudian langsung istirahat pada waktu yang ditentukan. Jelas? Baik, fokus. Sholat tahajud paling lama berapa menit?
Nanti kita akan lihat saat masuk caranya ya. Jangan-jangan sholat jam 2.30 selesai jam 3 gitu ya. Masya Allah. Tidur lagi, bangun jam 6. Ini yang jadi masalah. Sekarang belum selesai, ingat belum selesai. Kita sampai tuntas. Kita sampai tuntas. Kalau mau belajar bahasa Quran, setiap harakatnya bisa punya makna. Sekarang lihat. Fokus. Lihat sini. Taknya sudah selesai. Tak, rencanakan, siapkan. Tasdidnya apa? Tadi masih ingat tasdid artinya apa? Motivasi berlipat. Nah, ini bahasa Quran yang sangat indah. Secara psikologi bisa dijelaskan dengan baik. Kalau kita ingin semangat mengerjakan sesuatu, kita mesti punya motivasi. Sama Bapak Ibu kalau nggak punya motivasi ke sini, siapa yang mau datang ke sini? Apa yang bisa memaksa Anda mengalahkan tidur siang dibandingkan datang ke sini? Kadang-kadang sampai datang, kantuk juga ditahan-tahan. Yang penting bisa hadir. Apa motivasinya? Sama malam juga begitu kata Quran. Kalau Anda tidak punya motivasi menunaikan ibadah, nggak ada semangat bisa datang dengan baik. Maka dari itu ketika Allah menghadirkan tasydid, fatahajjad, ada tasydidnya di sini. Maka dihadirkanlah kemudian motivasi pada kita. Ayat selanjutnya, teruskan ayatnya. Saya agak percepat. Orang yang merencanakan tahajud dan dia tunaikan dengan sempurna, selain mendapatkan keutamaan yang tadi saya jelaskan, ditambah oleh Allah dengan 4 keutamaan lain. Allah berikan 4 keutamaan pada orang yang tahajud yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk sholatnya, sampai menangis, sampai khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak tahajud, Anda tetap tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan itu.